Jadi kami di sini akan melakukan penyuluhan kepada teman-teman. Penyuluhan hari ini tentang gastritis atau biasa dikenal dengan sakit MAN. Mungkin teman-teman akan mengetahui apa sih penyebab MAN tersebut, terus ada gejalanya apa dan makanan apa yang dianjurkan yang akan dibacakan oleh Pandi. Kepada Pandi. Nah, sebelumnya teman-teman di sini sudah pasti tahu kan apa itu MAN. Nah, saya minta nih teman-teman, apa sih itu MAN? Teman-teman yang lain bisa nggak kasih itu MAN? Nah, itu betul ya teman-teman. Next. Nah, untuk penjelasannya lebih jelas, gastritis ataupun MAN adalah peradangan pada lambung. Nah, peradangan ini terjadi ketika sekresi asam ataupun cairan lambung itu meningkat. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Next. Nah, penyebab dari terjadinya MAN ini ada beragam. Yang pertama ada stres, selanjutnya ada pun pola makan, selanjutnya ada pun rokok. Nah, rokok kenapa bisa digolongkan menjadi penyebab MAN? Karena di dalam rokok itu kita sama-sama tahu bahwasanya ada mengandung tar ataupun nikotin. Nah, tar ataupun nikotin ini bisa menyebabkan peningkatan dari cairan asam lambung tersebut. Begitupun juga dengan alkohol dan minuman berkafein. Selanjutnya obat dosis tinggi dan keracunan makanan. Next. Selanjutnya adalah gejala-gejala MAN. Inilah beberapa gejala dari penyakit MAN. Yang pertama, perut terasa mual. Seperti yang disampaikan oleh saudari Anissa tadi, bahwasanya perut kita akan terasa nyeri ataupun mual. Selanjutnya sering bersendawa. Selanjutnya ada yang tidak nafsu makan. Seterusnya ada mual dan muntah, nyeri ulu hati dan dada, dan berkembung. Next. Selanjutnya ada pengobatan. Nah, ketika seorang teman-teman nih yang mudah terkena penyakit lambung, kita harus tahu bagaimana pengobatannya ataupun langkah-langkah ketika kita mengobati. Yang pertama, makan dengan porsi kecil tapi sering. Selanjutnya, makan teratur dan tepat waktu. Dianjurkan minum air hangat jika terjadi mual dan muntah. Minumlah obat antasida atau obat MAN jika gastritis lambung. Nah, maksud dari obat antasida ini adalah obat-obat yang kalau di pasaran itu contohnya seperti Promat ataupun Milanta. Next. Untuk pengobatan selanjutnya ada istirahat yang cukup. Kalau merokok seperti yang saya katakan tadi, jika merokok kalau memang nggak bisa dikurangi. Yang terakhir, segera periksakan ke dokter jika nyeri tidak kunjung hilang. Next. Nah, ini adalah jenis makanan yang dianjurkan untuk ketika seseorang menderita penyakit MAN tersebut. Yang pertama, sumber hidrat alam atau karbohidrat. Contohnya itu bubur, kentang rebus, biskuit, dan tepung-tepungan yang dibuat bubur atau puding. Next. Yang kedua, sayur. Sayur yang tidak berserat dan tidak menimbulkan gas seperti labu kuning, labu siam, wortel, brokoli. Yang ketiga, buah-buahan yang tidak asam dan tidak beralkohol. Contohnya seperti pisang, pepaya, dan lain-lain. Next. Jenis makanan yang tidak dianjurkan. Ini harus teman-teman pahami. Soalnya ketika seseorang sudah terkena penyakit MAN, kadang dia tuh nggak sadar apa saja sih makanan yang bisa menimbulkan penyakit MAN tersebut. Nah, kita tuh harus tahu apa saja makanan yang tidak dianjurkan supaya MAN tersebut tidak kambuh. Yang pertama, makanan yang secara langsung merusak dinding lambung seperti nasi yang keras, ketan, jagung, mitalas. Selanjutnya, sumber protein hewani, daging yang berlemak, ikan asin, ikan pindang. Yang ketiga, sayuran tertentu, contohnya sawi, kol, nangka muda, dan nanas. Next. Nah, itulah hasil pemaparan materi penyuluhan kami pada sore hari ini. Beda dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, setelah ini saya akan mencoba nih mengevaluasi. Bagaimana pasien yang mendapatkan penyakit MAN apa bisa disembuhkan secara total atau secara 100%? Maksudnya bisa nggak disembuhkan? Kalau dia puasa, apakah boleh dia puasanya? Maksudnya itu bagaimana solusinya gitu? Ini menurut pendapat saya pribadi ya Bang, bahwasanya ketika seseorang mempunyai riwayat penyakit MAN, itu tuh kalau menyembuhkan total kayaknya mungkin
beberapa orang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Soalnya itu tergantung orangnya lagi bang. Kalau orang yang mau mengatur pola makannya, seperti yang aku bilang, kayak dia mengatur pola makannya baik gitu kan bang, otomatis semangat tersebut tidak muncul, dia mampu mengelola stresnya, otomatis semangat tersebut bisa tidak muncul lagi bang. Nah kita seseorang kayak mengabaikan itu lagi, dia malah makan sembarangan gitu, jajan sembarangan, stres berlebihan, kemungkinan mati bisa muncul kembali bang, bisa kambuh gitu. Nah selanjutnya ketika orang berpuasa, saya sendiri penderita penyakit mah bang. Nah, saya juga penderita. Nah kalau biasanya saya kalau ketika berpuasa itu kan bang, setelah sahur kita minum obatnya bang, obat antasida yang sudah dibilang tadi, contohnya proma ataupun Dilantar. Itu aja sih dari saya. Menurut apa gimana? Ya, baik, saran memuaskan. Terima kasih. Nah sekarang kita balik lagi. Saya ingin bertanya kepada audiens di sini. Saya mau memberikan 3 pertanyaan kepada audiens. Nah, ketika audiens bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, nanti akan kami beri sebuah reward. Apa sih penyebab dari penyakit mah ini? Silakan teman-teman berikan. Boleh bang? Ini yang pertama pola makan, yang kedua stres, yang ketiga mungkin tadi bagi seseorang yang merokok, mengonsumsi alkohol. Belum. Ini pertanyaan yang terakhir. Apa saja sih tanda dan gejala ketika seseorang tersebut mengalami penyakit mah ini? Saya akan jawab. Ayo jawab mungkin ada tanda gejalanya demam, muntah, kembung, terus nyeri pada perut, nyeri pada urat, pusing. Plus untuk baiklah, itulah hasil dari penyuluhan kami kepada sesi ataupun sore hari ini, dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Yandi. Bagaimana teman-teman sebelumnya? Apakah memang kami mengerti tentang materi penyuluhan kami pada hari ini? Dapat disimpulkan teman-teman, gastritis atau biasa dikenal dengan mah adalah suatu peradangan dari jenis lambung karena disebabkan beberapa hal penyebab itu seperti stres, pola makan tidak teratur, merokok, dan minum alkohol. Terus karena gejalanya itu seperti muntah, mual, pusing, perut kembung, nyeri perut. Baiklah teman-teman, kami akhiri penyuluhan kami hari ini dengan mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman semua